Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai membuat burung juara. Oke, Bolo, kali ini Babehen ada di Taman Kuliner Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kebetulan baru ada kopdar sama Bolo-Bolo Branges Mania. Sekedar ngopi sambil nyentelin burung, ya, melatih-latih burung-burung bahan, dan ada beberapa burung yang untuk persiapan lomba di mungkin minggu depan, ya, boleh ya. Nah, dan alhamdulillah kali ini Babehen bertemu dengan salah satu mungkin beliau kalau di burung beranjangan tentunya itu wajah baru mungkin gitu, tapi sebetulnya dia juga sudah main burung lama. Dan sebelumnya juga beliau adalah pemain koral dan ikan laut atau akuarium ikan laut tuh. Nah, ini kalau di dunia ikan laut sudah tidak asing lagi beliau, namanya pemilik atau owner dari Garasi Koral, yaitu Om Priyo. Assalamualaikum Om Priyo, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih nih Om Priyo. Beliau adalah owner dari Garasi Koral, sudah pernah jadi juri, jadi penasehat komunitas, bahkan beliau sekarang sudah beternak dan sudah lama sekali. Koral-koral berkualitas ada di tempatnya Om Priyo ini. Tapi kali ini Babehen akan bahas tentang burung, bukan tentang koralnya. Nah, gitu. Kita akan tanya-tanya sama dia. Om Priyo, dari koral, akuarium laut, kok jenengan bisa kemudian seneng burung itu kenapa? Basicnya gini, Be. Saya tuh suka binatang. Oh ya, suka binatang apapun sebenarnya. Cuman kemarin memutuskan akuarium air laut, sebelumnya ya tawar laut. Itu karena space tempatnya, terus nggak bau, terus nambah hobi burung. Oke. Burung pun milih yang nggak bau, terus terang. Siap. Sebelum beranjangan ini saya peliharanya lak impor, ya, Sanca, Sonma gitu ya. Terus bosan ngobrol banyak temen. Kebetulan temen akuarium laut tuh banyak yang piara belanjangan, Be. Oh gitu. Kok bagus. Cuman dulu tuh mikirnya kok mahal banget ya, gitu loh. Jadi kita ngomong anak-anak saya dulu kok kayaknya nggak sanggup beli gitu loh, Be. Oh gitu. Yang terus, Java ya. Terus kan mikirnya nilai investasinya apa ini nanti gitu loh, Be. Kalau aku beli anakan sekian juta, itu nanti akankah nilai itu naik atau akan turun? Nah, menimbang-nimbangnya sih itu. Karena dari sisi ya ekonomi ya. Setiap hobi itu, kalau saya ini hobi ya minimal menghasilkan. Hobi itu membiayai hobi sendiri. Jadi jangan nggak mengganggu jatah dapur ya. Jatah dapur sudah tidak terganggu intinya gitu ya. Terus teman ngompori terus akhirnya ya belilah trotol. Tahun berapa itu beli? Sudah mulai dari kalau dari lak dulu tahun berapa, kemudian mulai beralih ke beranjangan, itu tahun berapa tuh? Sebenarnya kalau suka burung dari dulu, Be. Cuman karena rumah nggak layak untuk melihara burung, saya nggak piara burung lama. Terus piara lak itu 2 tahunan lah. 2 tahun, berarti tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu atau? 2 tahun lalu udah melihara lah 1-2. Oke. Kemudian beralih ke beranjangan nih. Ya gara-gara temen itu coba beli trotol. Tahun berapa dia mulai beli trotol? 6 bulan yang lalu, Be. Baru 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu beli 1. Oke, sebentar. Babe tanya dulu deh sama Om Priyo. 6 bulan yang lalu beli 1. Sampai dengan hari ini punya berapa beranjangannya? Total beranjangan. 16 kayak. 16. Gila Bolo. Ini penghobi luar biasa. Babe bilang sih ya termasuk yang ugal-ugalan dulu. Baru 6 bulan beliau 1 ekor trotol, dan sampai dengan hari ini sudah 16. Java semua. Java. Nah, kalau beliau bilang bahwa kayaknya nggak mampu beli, bohong banget beliau nih Bolo. 16 itu angkanya fantastis loh Bolo untuk Java, jelas. Tapi nggak semua jantan, Be. Ada yang jantan. Betina. Oke. Kita masukin kandang, terus ada yang
titipkan teman. Dari 16 itu dapat dari mana aja tuh? Apa berapa yo daerah Jawa Timur kah, kemudian Jogja kah, atau Jawa Tengah kah, atau DKI atau mana gitu? Ringnya banyak, Bi. Terus terang banyak. Barat ada. Oke. Tengah-tengah barat ada. Jogja ada. Kalau di total ada berapa jenis ring yang jenengan punya? Aduh, banyak 9 kayaknya atau 10. 9. Dari 9 breeder berarti ya, Iya, itu ya. betul. Dari 9 breeder. Kenapa kok langsung ditunclok-tunclok ambil dari masing-masing 9 itu? Penasaran aja, Bi. Maksudnya kan peternak itu pasti punya ciri khas. Entah itu suaranya atau apanya. Cuman penasaran aja dasarnya. Oke. Ternyata memang beda. Masing-masing peternak. Masing-masing peternak beda. Baik dalam bentuk burungnya. Ya banyaklah bedanya, Bi. Dari bentuk burungnya, warnanya, terus karakternya emang lain-lain. Mungkin karena burung itu nggak ada sih yang satu burung karakternya lain. Cuman kebetulan saya punya ring peternak ada yang double. Ada yang double itu maksudnya satu peternak ada dua ring. Ambil itu dua, mirip, karakternya mirip. Tapi kalau sudah beda, mungkin karena beda gen ya. Gen emang beda-beda sih. Signifikan bedanya lumayan ya. Ada yang lumayan dari bentuknya. Pokoknya kalau yang dari ring sama itu bentuknya mirip. Oke. Kalau udah beda ring tuh emang agak jauh sih bentuknya. Kalau dari volume, kemudian dari karakter, dari mental itu gimana menurut jenengan? Beda juga, Be. Cuman aku enggak tahu ya. Itu karena apa peternaknya? Karena saya cuman baru kan. Cuman penasaran aja pengen ini. Yo ada yang memang nonjol, ada yang menurut saya kurang. Kan gitu aja. Terus ya semuanya ada plus minus sih ternyata. Ring ini, ring ini. Ya cuman penasaran aja. Tonjolannya A adalah ini, tonjolannya B adalah ini. Cuman saya nggak bisa nilai karena beranjangan saya itu yang paling tua, Be. Yang paling tua itu kan saya beli 6 bulan yang lalu. Itu yang paling tua berarti sekarang umur kurang lebih 8 bulan. Yang paling tua baru 8 bulan. 8 bulan. Berarti baru pastol ya? Baru pastol. Yang pastol ya baru satu itu, yang lainnya masih trotol-trotol, belum pastolnya, masih paut-paut semua. Tapi udah pada bunyi semua juga kan? Ya lumayan. Ya. Nah sekarang yang kemarin itu jenengan pelihara lak dan nggak sedikit juga laknya jenengan kemarin kan? Ya lumayan. Kemudian sekarang beralih ke beranjangan. Apa alasannya jenengan? Satu. Beralihnya ke beranjangan. Satu. Local pride. Local pride, terus ya itu tadi mikir nilai investasi, Bi. Endemik asli Indonesia ya, Terus nilai investasi jangka panjangnya kan kalau bisa kita melestarikan dengan ternak. Makanya saya ada betina beberapa. Kan ya udah ada yang nelor, alhamdulillah kemarin netes tapi mati. Apa-apa itu. Wah, itu udah poin banget itu. Baru 6 bulan jenengan main kemudian berhasil untuk menelurkan dan mengawinkan burung. Istimewa, breeder luar biasa, breeder yang senior itu udah ada yang 2 tahun nggak jadi-jadi, 3 tahun nggak jadi-jadi, bahkan ada yang lebih dari 3 tahun sampai sekarang belum jadi. Jenengan 6 bulan itu istimewa, berarti jenengan memang pecinta binatang mungkin Om Rio ini ya, jadi dia bisa memahami karakter dari apa yang dipelihara gitu. Nah kalau nilai investasi, kemudian jenengan mengatakan bahwa ini ada nilai investasinya nih, ya kan? Nah, nilai investasinya kemudian jenengan ngambil betina kan berarti jenengan punya satu tujuan bahwa ini burung ada prospek ke depan. Betul. Menurut pandangan jenengan. Menurut saya. Pandangan prospeknya itu jenengan melihatnya gimana kok? Beranjangan kira-kira sesuk tetap akan naik secara nilai ekonomi. Itu perjalanan gimana? Kalau naik secara ekonomi itu saya rasa gini, Be. Setiap pasar itu kalau demand-nya tinggi, supply-nya dikit, pasti harga akan melambung. Tapi kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, ya pasti harga akan turun. Ya kita nggak bisa pungkiri ya, kalau kita sudah beternak dan yang banyak yang beternak, harga akan turun. Cuman dari segi pakan, itu mungkin beda ya sama kita kalau ternak burung-burung besar kayak murai, kayak gitu kan. Dari segi pakan, saya rasa jauh sih, saya rasa jauh. Cost-nya. Terus, ya nilai ekonomisnya masih ada. Seberapa bukan hanya besar? Ternak, Bi. Misalnya kita beli trotol nih, trotol katakanlah
5.000 ya, 5.000. Delalanya apik, Bi. Itu delalah cuman apik aja, kita enggak usah perlu apa-apa. Itu Bunyi gacor gitu ya. valuasinya naik, Bi. Oke, betul. Tapi ya kan kita itu namanya hewan ya, setengah gambling ya. Betul. Karena kita beli nggak gacor ya. Kita nggak tahu nih bunyinya kayak apa. Delalah ya udah beli ya, ringnya sudah famous lah ya, terkenal. Delalah kita ngerawatnya salah atau memang ya namanya apa, makhluk hidup kan, kita nggak tahu nih. Nama manusia kan juga ada yang biasa, bagus sekali. Nah, kadang dapat yang kurang itu kan. Cuman ya valuasinya nggak seperti kita apa ya, nilainya itu nggak akan jauh. Anjlok iya, gitu betul. Ya, nggak turun jauh ya dia. Oke, seberapa yakin beranjangan ini akan bertahan dengan harga yang stabil, anggaplah ya, secara nilai ekonomi maksudnya, Mbak Ben. Itu seberapa yakin jenengan? Dan sampai berapa tahun ke depan menurut jenengan nih? Kalau menurut analisanya jenengan? Yakin sih, karena burung ini unik. Satu burung dengan burung satu walaupun sama jenis itu dari suara, dari isian, walaupun kita masterinya sama loh, isiannya itu beda, pembawaan lagunya beda. Terus ya, kalau saya ini jujur tidak suka burung yang fighter, maksudnya diadu baru. Nah, saya emang seneng burung itu yang dia singing bird aja, berkicau, berkicau. Jadi mau di rumah gandangan itu ya tetap bunyi, tetap gitu bunyi, ya. nggak perlu kita kasarnya. Ngadu lah itu. Dan tak lihat-lihat nih burung ini kan banyak yang suka, bahkan orang yang nggak suka burung aja. Ya contohnya di aku, tangga aku nih nggak suka burungnya, dengar suara beranjangan itu dia katanya enak ya Mas suaranya, nggak ini. Nah sambil buat gitu. Ngelaras gitu kan enak ya. Ya oke. Nah, kemarin juga lah itu kita kena apa ya, kena brainwash di beranjangan ini, wah ini enak, emang terbukti enak. Dan kita kalau memang beli ya itu tadi katanya kan kalau beli satu nanti beli jadi virus ya. Virus nih beli satu itulah. Pasti akan kecanduan dia kan, jadi kayak candu ya. Betul. Oke, boleh. Nah ini menurut pandangannya Om Priyo. Tapi Mbak Behen juga dulu pernah membuat satu konten bahwa kenapa beranjangan ini akan tetap stabil dan secara nilai ekonomi itu juga akan lama sekali. Di samping satu, burung ini adalah unik. Yang kedua, burung ini, beranjangan ini, yang terutama Java ya Om Priyo ya, itu kan di alam sudah hampir tidak ada. Betul. Sudah hampir tidak ada, sehingga kita bisa mendapatkan burung Java itu rata-rata dari breeder. Ya, ketik breed. Dari para peternak. Sementara, satu, peternak belum terlalu banyak. Yang kedua, peternak ini belum tentu berhasil karena beternaknya itu tidak mudah. Walaupun Om Priyo kebetulan 6 bulan langsung jadi, tapi yang 3 tahun, yang 2 tahun, yang 4 tahun, bahkan mungkin yang 5 tahun, mereka belum berhasil itu ada belum. Nah, kalau saya juga belum berhasil, karena belum jadi wujudnya. Setidaknya sudah menetas, itu udah istimewa. Menetas, itu kan yang human error aja. Ya, human error sih kemarin. Karena itu karena human error aja. Ilmunya emang belum ada. Karena kecapean, ya kan akhirnya telat ngangkat, ya itu satu apa namanya human error. Tapi faktanya beliau sudah berhasil untuk menjodohkan, mengawinkan, akhirnya kemudian betinanya bertelur dan mau mengeram. Dan isi, ya itu poin luar biasa tuh. Ya, karena tahapan beternak itu loh panjang sekali mempersiapkan indukan, kemudian perjodohan, itu juga belum tentu jodoh, ya kan? Ketika jodoh kawin belum tentu mau telur. Betul. Ketika misalnya jodoh dikawinkan belum tentu mau kawin. Nah, banyak tahapannya. Tapi tahapan itu sudah jenengan lewatin semua dan itu adalah poin yang istimewa menurut Mbak Behen gitu. Nah, gitu dulu sementara Bolo-bolo. Ini adalah Om Priyo besok akan jadi satu breeder mungkin mudah-mudahan karena betinanya beliau juga banyak nih kebetulan dan sudah pada birahi. Ini akan menjadi satu breeder baru yang hadir di Branches Mania. Nah, nanti ringnya apa, Om? Ringnya tetap garasi koral. Oke, ringnya tetap garasi koral menggunakan brandnya beliau karena beliau adalah owner dari garasi koral gitu. Oke, Bolo. Sementara begitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi, Kicau Mania, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Priyo. Sehat selalu. Thank you Bolo.